Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tour tertua di semesta. 3 hari saya nggak upload ya, karena ada masalah dengan HP saya yang penuh. Baru selesai nih, saya baru bisa datang dan diselesaikan oleh anak saya soal HP saya nggak bisa dipakai selama saya di Garut. Baru datang jam habis asar, dan saya tadi lihat ya, saya sudah ada di Parung ya. Saya lihat video itu mobil tentara di Petamburan ya, terus klaksonnya dibunyiin. Itu apa-apaan sih sebenarnya? Nggak salah tuh ya, kalau omongan Habib Rizik tuh, gaya Habib Rizik itu ya gitu, ngeritik belak-belakan apa adanya supaya Indonesia itu baik, karena dia tahu banyak penjahat di Republik ini kan. Contoh 17 kasus ya, dikepung oleh 17 kasus ya, tentu dia berhak menyelamatkan diri ke Arab Saudi kan, untuk kasus-kasus yang bohong, yang memang niatnya buruk ya enggak. Terus dia mau pulang nggak bisa 6 kali, di akhir tanggal 9 November itu bisa digagalkan, hampir gagal lagi pulang setelah 3,5 tahun. Siapa yang mencegah dia 3,5 tahun nggak pulang? Coba pahami kezaliman yang dia terima itu, sejak di dalam negeri sampai di Arab Saudi itu. Dan dia kemudian memuntahkan kecewaannya terhadap ketidakadilan yang dia terima dengan bahasanya yang tetap seperti itu. Ya ada yang bilang Ustadz Quraisy Shihab, kalau Habib itu harus mencontoh akhlak Rasulullah. Dia tidak menerima, dia Quraisy Shihab, bukan Quraisy Shihab tuh Alwi Shihab, saudaranya Quraisy Shihab. Dia nggak paham. Alwi Shihab kan nggak berjuang secara nyata di lapangan, dia berjuang lewat tesis saja, lewat intelektual ya. Tidak melihat, tidak memperlihatkan, tidak merasakan tantangan berat kira-kira gitu ya di lapangan, sebagaimana yang dialami Habib Rizik ya. Jadi kalau dia itu, kata Rocky Gerung, ucapannya itu perlu diedit. Yang perlu diedit itu bukan ucapannya Habib Rizik yang dizalimi itu, tapi kekuasaan itu yang harus diedit. Masa Tamburan dikirim tentara sebagai satu siwar, mencari apa? Orang mutu TNI kita. Saya kecewa itu dengan gaya Pangdam yang mengancam mau membubarkan FPI. Apa hak dia membubarkan FPI? Emang dia berhak membubarkan FPI dan akan menghajar, kata-kata hajar itu loh. Terus sebelumnya Mahfud, kalau ada kerusuhan saat penyambutan kita sikat. Itu yang diedit tuh, ucapan-ucapan pejabat publik itu yang harus diedit ya. Dan berdirilah pada posisi, berempatilah pada posisi Habib Rizik yang dizolimi oleh kekuasaan. Jangan semata-mata melihat bahasa dia yang kasar ya kan? Kacung Cina, kacung Cina apa? Orang Cina yang menghina Jokowi nggak diapa-apain. Ada santri yang menghina langsung masuk penjara kena 3 tahun. Nah itu kan satu rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh Habib Rizik, yang merasakan denyut nadi penderitaan Islam, umat Islam di bawah. Kalau TNI nggak merasakan tuh derita umat Islam yang dizolimi itu. TNI dia bisanya satu bahasa yang dia bisa keluarkan, yaitu bahasa kekuasaan ya, makanya dia gampang mengancam dan mengerahkan truk-truk dan tentara, pasukan khusus ke Petamburan. Saya usul TNI besok-besok itu kalau ke Petamburan, copot bajunya setiap Ahad pertama jam 9 sampai jam 12, ikut ngaji. Yang ngasih pelajaran Islam tuh Habib Rizik. Sekali-sekali seragamnya dicopot. Hari Ahad kan nggak sekolah tuh, nggak dinas tuh. Coba itu jenderal-jenderal itu duduk dengarkan kuliah Islam Habib Rizik Shihab
yang lidahnya penuh dengan ilmu Islam karena dia memang menguasai bahasa Arab. Coba sekali-sekali nyamar jadi orang sipil, jadi intel, nggak usah pakai pakaian polisi, nggak usah pakai pakaian tentara, nggak usah pakai bintang copot, belajar minggu pertama di Petamburan. Saya dulu begitu. Terus nanti habis lohor berjamaah, ya ini apa namanya, lohor berjamaah, terus makan kue di piring besing besar, dapat ilmu secara ruhiyah dan dapat makanan jasmani supaya hangat gitu loh menghadapi sesama muslim. Kok gagah-gagahan, mati juga gagah. Orang yang merasa gagah karena dibalut oleh kekuasaan itu. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parang Tur, berdoa di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sekarang hari Ahad ya, 22, saya 14 hari akan di kamar mengisolasi diri, isolasi mandiri setelah 14 hari. Untuk 14 hari ke depan insya Allah paling saya keluar akan ke kebun ini, tidak bersentuhan dengan manusia sampai tanggal 29 November tambah 7 hari lagi ya. Ini tanggal 5 Desember isolasi mandiri itu selesai insya Allah. Saya akan 14 hari menghafal Al-Quran insya Allah, bertambah hafalan saya. Doakanlah saya tidak kena corona dan saya mencari takdir yang lebih baik, yaitu isolasi mandiri, karena saya sudah 3 hari di Garut berkerumun dengan saudara-saudara dan juga di Bandung berkerumun dengan saudara-saudara saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.